Yang saya pahami Pak ya, yang saya pahami, Yesus sama sekali tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada umat Kristen atau Katolik. Ya, bahkan Yesus satu pun tidak pernah mewahyukan Alkitab sebagai pedoman Anda. Ya kan, kalau Anda merujuk kepada Yesus itu Tuhan menurut Anda, tapi mengapa Yesus tidak pernah mewahyukan Alkitab ataupun menjadi pedoman Anda sebagai umat Kristen? Bahkan tidak satupun dari keempat penulis ayat-ayat ya Bible seperti Markus, Matius, Lukas dan Yohanes ditulis oleh murid-murid Yesus yang asli. Nah, itulah sebabnya mengapa ada perbedaan narasi ayat-ayat Bible dan juga ada kontradiksi di antara penulisannya gitu. Coba Bapak jelaskan, kira-kira ada nggak legitimasi dari Yesus langsung? Nggak ada. Oke, Bapak sudah transparan. Ya, bagus. Ya, asumsinya. Ya, jadi saya berasumsi Pak Pendeta ya, Pak Agung Nugroho. Selama dalam kurung, selama dalam kurung waktu penulisan Injil Kristen yang terjadi antara 65 hingga 119 Masehi, yakni sekitar 45 tahun atau 70 tahun setelah dugaan penyaliban Yesus, atau sekitar 70 tahun setelah dugaan Yesus diselipkan ya, Yesus dalam kompilasi akhir menulis Injil tersebut. Nah, itu memakan waktu yang cukup lama. Setelah Yesus meninggal, kemudian ditulislah ini kitab kanonik. Yang jadi pertanyaan, ada nggak legitimasi dari Yesus, Pak Nugroho? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Bapak terus terang. Udah, makasih Anda sudah terang. Justru firman Allah tidak akan pernah mengalami perubahan. Yang saya pahami, yang dikatakan di dalam Ulangan 4 nomor 1 sampai 2. Apa katanya? Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ku ajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Itu perintah dari Alkitab supaya nggak bisa dirubah-rubah. Tetap dalam penulisan Alkitab itu nggak bisa dirubah sesuai dengan firman Allah. Silakan Pak Nugroho dijelaskan. Nah, itu tadi cukup Pak itu Farid. aja. Ya. Harus ada pembeda ya antara Kristen dan Katolik ya. Kalau Katolik itu kita ini contoh nih, Pak Farid ya kan. Siap. Pak Farid sama saya satu paham nih, 1 tambah 1 2. Pak Farid paham 2, saya juga paham 2 ya kan. Cuma informasi dari Pak Farid kalau 1 tambah